Baik, saudara saksi sehat ya? Sehat Pak. Saudara saksi kenal nggak sama terpidana ini semua? Tidak ada yang kenal Pak. Tidak ada yang kenal? Tidak ada. Hubungan saudara saksi dengan saudara korban ya? Ya betul. Bagaimana hubungan saudara saksi dengan korban? Sedekat seperti keluarga Pak. Eki maksudnya, yang saya maksud Eki atau Vina? Eki. Eki. Nah bagaimana hubungan saudara dengan Eki itu bagaimana gitu? Sedekat bagaimana? Seperti adik kakak Pak. Oh berarti udah lama kenal? Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan? Apa yang saudara saksi tahu dalam perkara Eki ini? Maksudnya gimana Pak? Saudara kan tahu saudara Eki ini kemudian meninggal. Kemudian meninggalnya ini belakangan disebut sebagai korban pembunuhan. Ya kan? Iya. Tahu dari mana saudara Liga ini bahwa Eki ini korban pembunuhan? Awalnya saya tahunya kecelakaan Pak, bukan pembunuhan. Awalnya kecelakaan. Kecelakaan. Nah, coba jelaskan. Awalnya kecelakaan, setelah 3 hari dimakamkan, pas keluar kesurupan itu semua berubah menjadi pembunuhan. Termasuk saudara? Ya saya sih emang ngiranya emang kecelakaan Pak. Kenapa jadi pembunuhan? Apa gara-gara karena kesurupan semua jadi berubah pembunuhan itu Pak? Gitu. Emang ada yang kesurupan siapa ya? Ya saya dengar Linda itu Pak. Saudara tahu? Tidak tahu orangnya. Tidak kenal juga. Itu gosip lah ya. Iya Pak. Gosip ada yang kesurupan kemudian kecelakaan ini menjadi pembunuhan. Ya betul. Ya kan? Nah, saudara tahu atau kapan saudara tahu bahwa Eki ini meninggal? Pas saya ada di Warpat jam 11 malam itu kabarnya sudah nggak ada, sudah kecelakaan. Tanggal 27? Ya betul. Malam minggu? Ya. Nah, jam 11 bagaimana saudara dapat kabarnya? Itu udah tersebar di media, bukan di media sih Pak, di BBM. Di BBM, dari teman saya juga, dari ketua organisasi pun dia mengabarkan. Bahwa meninggal? Meninggal, kecelakaan. Disebut kecelakaan? Ya. Terus apa yang saudara lakukan? Saya langsung ke rumah sakit Termai dulu Pak. Sempat berhenti di situ menanyakan ada korban kecelakaan atau tidak ada. Terus saya melanjutkan ke rumah sakit Gunung Jati, itu udah ramai keadaan. Apa yang saudara lihat? Saya lihat di situ udah ramai banget, mobil polisi juga udah banyak banget di situ. Terus ketemu dokter, ditanyakan apakah ini benar saudara Muhammad Rizky. Saya katakan benar Pak. Terus dari situ juga langsung ke ruang IGD melihat almarhum Vina. Yang saudara lihat itu jenazahnya pada waktu itu, malam itu? Lihat Pak. Di pandangan saudara, ya kan saudara lihat, menurut saudara itu pembunuhan atau kecelakaan? Ini yang saudara lihat lah gitu. Kan menurut BBM itu kecelakaan. Ya. Kemudian saudara datang dan lihat, Ya. ya kan? Menurut saudara bagaimana? Kecelakaan. Ya. Dari mana saudara tahu itu kecelakaan? Ya karena ada di jalan Pak. Ada di jalan. Ada di jalan, helmnya juga kan hancur itu. Yang saya tahu itu kecelakaan. Tapi saya tidak bisa memutuskan ini pembunuhan apa kecelakaan. Cuman kaget aja bahwa ini jadi pembunuhan. Iya betul. Saudara tahu bahwa dia pakai helm? Saudara lihat ada helmnya di situ? Iya lihat ada helmnya Pak. Helm itu milik siapa? Saudara tahu nggak? Tahu, itu punyanya Franciscus. Sebelum kejadian kan Franciscus juga sudah bilang sama saya, katanya mau ngambil helmnya. Itu saya tahu dari situ kalau itu helmnya Franciscus. Helm itu bentuknya full face ya, jadi ketutup semua, bukan yang half, bukan yang setengah gitu. Iya full face. Full face ya. Full face. Coba liatin helmnya, betul nggak ini?
Oke, saudara saksi, apakah helm yang ini yang Anda lihat Ya betul, itu yang saya lihat. di Pas mana? Di depan ruang jenazah ini Pak. Di depan room jenazah. Ya saya lihat ini dalamnya juga udah ada darahnya Pak. Di dalamnya ini darah ya. Terkonfirmasi. Yang mulia. Warna yang saudara lihat sama enggak dengan warna Sama Pak. itu? Saya Pak betul helmnya dia pakai. Sepengetahuan saudara itu helm milik siapa? Franciscus, Francisco. Teman saudara apa temannya Eki? temannya almarhum. Temannya Amal. Teman saudara juga tidak? Sekedar kenal saja Pak, tapi tidak dekat. Emang ada tulisan Eki RDN di helmnya? Sebelumnya nggak ada Pak. Tapi ini ada ya? Iya. Emang pada saat Anda lihat itu memang ada tulisan? Iya. Ada pertanyaan? Kita foto? Ya, terima kasih yang mulia. Saudara Liga, saksi, tadi saksi bilang bahwa itu kecelakaan. Tapi saya baca, saya lihat di berkas, saudara jadi saksi. Iya. Bagaimana ceritanya? Padahal di keterangan saudara di BAP itu menyaksikan bahwa itu bukan kecelakaan. Bagaimana coba? Ada kejar-kejaran segala macam. Dulu ceritanya saya itu di rumah Pak, di rumah diinterogasi sama polisi, didatengin, saya jawab saya emang nggak tahu Pak. Itu sekali beberapa harinya lagi datang lagi. Saya jawab juga saya tidak sama almarhum malam itu. Terus pas beberapa hari lagi ada tiga kali lah. Datang lagi sama Pak. Nanya Siapa? Gitu, polisi. Polisinya siapa? Saya nggak tahu dia pakai seragam bebas. Nah, terus untuk apa kepentingannya? Nggak ngerti saya Pak. Datang ke Anda. Iya datang ke rumah. Ya kan masih tahu dong mau apa gitu, nggak ngomong. Nggak, cuma nanyain pada malam itu sama almarhum nggak? Pada malam itu, Lagi sama almarhum nggak? oh saudara sama almarhum nggak malam itu gitu. Iya. Nah lanjut, Terus ketika itu Pak Rudiana nelfon saya Pak. Pak Rudiana. Iya. Bagaimana teleponnya? Nelfon ada di mana? Saya jawab ada di rumah. Terus dijemput saya tuh di rumah Pak. Dijemput di rumah, dibawa ngobrol-ngobrol, dimintai kesaksian atas motor, helm, dan pakaian. Sudah dari situ dia juga bilang katanya sorenya almarhum itu habis minta uang. Kata bapaknya Eki, terus cuma bilang udah itu aja, minta kesaksian saja Pak. Gimana? Dimintai kesaksian atas pakaian saja. Dimintai kesaksian untuk apa? Menyaksikan apa? Menguatkan ini Pak. Iya. Menguatkan apa? Menguatkan rangkaian ini. Coba jelasin rangkaian apa, saya nggak apa-apa, bebas aja gitu. Seadanya. Menguatkan pakaian aja biar kuat katanya. Pakaian maksudnya bagaimana? Oh rangkaian. Iya pakaian juga. Bisa diceritakan nggak? Pakaian Pak. Pakaian, Pakaian. baju. Iya baju, helm. Bajunya kenapa bajunya? Nggak ngerti Pak. Saya juga tiba-tiba dimintain begitu saja. Oke. Tapi kemudian saudara mengikuti saran Pak Rudiana untuk jadi saksi. Awalnya ya saya bersedia karena cuma kesaksian pakaiannya saja Pak. Nah, lanjut. Setelah itu sudah beberapa harinya didatengin Pak sama polisi lagi. Datengin ke rumah, ikut dulu ya katanya ngobrol bentar. Pak kalau mau ngobrol di rumah aja, ngapain saya ke mobil? Nggak taunya saya ikut ke dalam mobil, di dalam udah ramai Pak. Ada siapa aja? Ada yang kenal nggak? Ada dua sahabatnya almarhum, Satrio sama Ferdi, dan ada dua polisinya juga di situ. Sama yang nyetirnya jadi 3. Apa pembicaraan di situ? Tidak ada yang bicara sih Pak di situ. Jadi Pak lihat-lihat aja udah gitu pulang gitu. Dibawa Pak saya, dibawa ke Polresta Cirebon. Lanjut. Dibawa ke Polresta Cirebon, saya di situ dibawa ke aula. Disuruh nunggu beberapa jam di situ. Nggak tahu kenapa. Terus saya dibawa Pak, diperiksa, disuruh buat BAP di situ.
buat BAP. buat BAP. Saya juga nggak tahu kenapa harus buat BAP. Apa isi BAP-nya? Ya begitu Pak. Apa dikatakan kamu tahu nggak kejadian ini? Ya. Siapa? Saya nggak tahu Pak. Saya bilang nggak tahu, dia nggak percaya, tetap nuduh saya. Katanya kamu ada di situ katanya. Terus saya bilang demi Allah Pak, saya nggak ada di situ. Yang bilang saya di situ siapa? Baru saya begitu Pak. Ya. Maksud saya begini, saudara bikin BAP, kemudian saudara tanda tangani BAP itu, betul? Betul Pak. Apa isinya? Isinya tentang itu Pak, peristiwa yang pengejaran lemparan batu. Bahwa saudara mengetahui gitu. Iya Pak. Katanya tadi bilang nggak mengetahui, bagaimana tuh? Emang saya tidak mengetahui, tapi penyidik menekan saya Pak, seolah-olah mengetahui. Diarahkan Ya, supaya mengikuti apa yang dimaui polisi gitu. iya betul Pak. Yaitu saudara jadi mengetahui adanya pelemparan, kejar-kejaran begitu. Iya betul. Sebetulnya saudara kan nggak tahu itu. Iya, saya tidak tahu Pak. Nah, yang saya nggak kurang paham itu, saudara tidak tahu masalah itu, tapi saudara tanda tangan, ya kan? Iya. Nah, saudara pada waktu itu sudah dewasa, artinya saudara bertanggung jawab atas isi BAP ini, Iya Pak. ya kan? Iya. Gitu. Nah, belakangan saya melihat dan bukan melihat, mendengar bahwa saudara mencabut BAP itu, betul? Betul Pak. Kenapa? Karena saya tahu itu salah Pak. Gimana? Karena tahu itu salah Pak. Itu salah. Itu salah. Dan selagi masih ada nyawa saya Pak, selagi saya hidup, saya cabut Pak BAP itu. Saya nggak mau pindah Pak. Ya. Apa yang saudara rasakan pada waktu itu? Saya nggak mau semua tuduhan saya menjadi dosa jariah buat saya Pak. Saudara tidak mau Menjadi dosa. fitnah saudara, ini kan fitnah namanya nih. Iya betul Pak. Fitnah saudara jadi beban. Iya betul Pak. Baik, dilanjutkan. Saudara saksi, saya hanya ingin mengonfirm supaya jelas bahwa mana yang Anda mau cabut pernyataan saudara di tahun 2016 lalu. Ya. Apa yang Anda saksikan dan yang Anda katakan menjadi tidak benar. Saya membacakan BAP saudara ya pada tanggal 23 November 2016 jam 20.30. Ya, nanti kan saudara tadi sudah jelaskan atas arahan penyidik ya. Yang saudara nyampaikan di dalam pertanyaan nomor 3, penyidik memperlihatkan foto Sakatatal, Sudirman, Eka Sandi, saudara Eko, saudara Hadi, Suprianto, Rivaldi, Alis Ucil. Jelaskan, saudara menyatakan itu tidak mengenal semua. Tidak mengenal Pak. Betul ya? Betul. Nah, pertanyaan 4, apa saudara kenal Rizky? Iya, saudara menyatakan kenal. Ya. Lalu yang pertanyaan 5 adalah tanggal Sabtu 27 Agustus, saudara keluar rumah jam berapa, menuju kemana, serta bertemu siapa? Ini jawaban saudara ya? Iya betul. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 saya keluar rumah sekitar 19.45 menuju Taman Kota Cirebon. Sesampainya di Taman Kota Cirebon sekitar 20.15 saya bertemu dengan Muhammad Rizky alias Eki almarhum, saudara Vina almarhum, karena sebelumnya saya janjian melalui SMS dengan saudara Eki. Setelah bertemu saudara di Taman Kota dalam pertanyaan nomor 6 ya, dengan Vina, terus saudara ngobrol 30 menit pukul 20.45, lalu saudara Eki mengajak dan bersama dengan saudara Vina pergi ke rumahnya Muhammad Eki Rizky di Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Lalu pertanyaan nomor 7, di dalam perjalanan, pada saat perjalanan mengantar pulang sendirian mengubah knalpot ya Mio Racing untuk saudara Muhammad Rizky almarhum menggunakan helm KYT roket warna merah putih berboncengan dengan Vina almarhum menggunakan motor Yamaha Xeon
warna kuning hijau Tosca, mana pada saat itu saudara Vina menggunakan jaket bertulisan ekstasi melewatinya. Lalu selanjutnya saudara menjelaskan perjalanan saudara sampai pukul 21.15 sesudah saudara lewat di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Jam 21.15 ada beberapa orang anak muda sedang mengobrol melempari saya dan saudara Muhammad Rizky Eki dan saudari Vina menggunakan batu sambil mengatakan, "Woi, woi." Lalu saya dan Muhammad Rizky alias Eki dan saudara Vina kabur karena dikejar beberapa orang anak muda menggunakan motor. Lalu saya kabur ke gang 11 Kolan Madrasah Area Negeri, sedangkan saudara Muhammad Rizky Eki dan saudara Vina kabur ke arah jalan lurus dan dikejar oleh gerombolan anak muda tersebut namun tidak tahu kemana. Lalu di dalam penjelasan selanjutnya itulah yang terjadi di dalam dakwaannya. Akhirnya Eki dan Vina ditimpuk dengan batu, ditusuk dengan samurai, dengan bambu, dan diperkosa isi Vinanya, lalu dibawa kembali ke flyover yang saudara sudah belok di MAN 4 itu. Ya, saya ingin bertanya, inilah yang menjadi masalah saudara saksi. Karena dalam rangkaian peristiwa dakwaan bahwa peristiwa adanya kejar-kejaran motor, adanya geng motor, timpukan batu, lalu tusukan bambu, ya, samurai dan lain, ini adalah akibat keterangan dari Aep dan Dede yang memberikan keterangan kepada Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14, lalu pukul 16 Aep menghubungi saudara Rudiana untuk memberitahukan bahwa anak-anak sedang berkumpul karena pukul 14 Rudiana meninggalkan nomor telepon menurut dakwaan. 2 jam kemudian ditinggalkan telepon, dihubungi Rudiana oleh Aep, datanglah terjadilah penggerbekan penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 yang lalu timbullah cerita ini. Yang menyaksikan jalan ceritanya Aep dan Dede di dalam dakwaan itu hanya Liga Akbar, gak ada yang lain yang menyaksikan adanya kejar-kejaran ini. Tapi saudara mengatakan tidak lurus ke jalan flyover, tetapi saudara belok di MAN 4 sebelum flyover. Ya, saya sudah lewat, saya sudah ke lokasi. Ya, samping SMA MAN 4 itu, ya, yang sebelah kanan, ya, Karya Bakti, ya. Saudara sekalian, saudara saksi, saya ingin memastikan, ya, karena saudara adalah saksi fakta yang melihat kesaksian Aep dan Dede. Sekali lagi, apa yang tertulis di dalam BAP ini apakah benar atau tidak? Tidak, Pak. Tidak benar. Tidak benar, Pak. Bahwa saudara menuliskan ini di BAP, sekali lagi, ini saudara tanda tangan. Tanda tangan karena terpaksa, Pak. Tanda tangan karena terpaksa. Seperti yang saudara ceritakan tadi. Ya. Diarahkan oleh siapa? Penyidik, Pak. Penyidik. Penyidik itu siapa? Saya lupa namanya, Pak. Termasuk Pak Rudiana nggak yang mengarahkan saudara? Oh, waktu itu nggak ada, Pak. Nggak ada Pak Rudiana? Nggak ada. Pak Rudiana tidak pernah mengarahkan saudara? Tidak, Pak. Tidak pernah, ya? Tidak pernah. Oke. Itu yang keterangan ini yang saudara mau cabut? Cabut semua itu, Pak. Ini cabut semua? Cabut. Bahwa itu tidak pernah terjadi? Tidak pernah. Saudara tidak benar melihat ada dengan Vina dari Taman Kota, dengan Eki Taman Kota, pergi ke lewat di SMP 11 lalu dikejar dan ditimpuki oleh gerombolan yang sedang nongkrong di SMP 11 itu, tidak benar? Tidak benar, Pak. Nggak ada. Dan saudara sebenarnya ikut nggak lewat di SMP 11? Tidak, Pak. Tidak ikut? Tidak. Saudara saat itu ada di mana? Ada di Warpat, Pak. Ada di Warpat. Warpak. Iya, Pak. Ya, tempat kumpul itu ya, Iya, kan betul. gitu kan? Iya. Jadi saudara tidak ikut ke SMP 11? Tidak, Pak. Ya. Jadi dengan ini saudara berarti mencabut keterangan itu. Mencabut semuanya, Pak. Ya, Ya. mencabut keterangan itu. Mencabut. Yang menjadi keterangannya bahwa saudara tidak lewat di depan SMP 11 tanggal 27 Agustus 2016 malam minggu, ya, dari jam 19 gitu, ya. Ya, betul. Jadi tidak benar cerita barengan dengan Eki dan Vina lewat situ, tidak benar, ya. Tidak benar, Pak. Dengan itu dicabut. Cabut, Pak. Demikian majelis untuk dicatatkan keterangan saksi dalam persidangan.
Mohon dicatatkan fakta persidangan baru bahwa saksi secara resmi mencabut keterangan BAP tanggal 23 November 2016 yang dibuat di di Polda Jabar, mohon maaf, di Polda Jabar, ya. Jadi mencabut BAP tanggal tersebut dan menggantinya dengan keterangan bahwa saksi tidak pernah hadir lewat di depan SMP 11 pada tanggal 27 Agustus 2016. Begitu saksi ya? Ya betul Pak. Terutama waktu kejadian, malam kejadian kasus Vina dan Eki. Begitu ya? Ya begitu. Nah, ini sangat penting majelis. Karena kami melihat rangkaian peristiwa ini selain tidak ada bukti scientific evidence, bahwa kami melihat rangkaian peristiwa ini hanya dibuktikan satu-satunya saksi fakta. Ini supaya kami tambahkan untuk menjadi catatan di persidangan ini. Saksi fakta inilah Liga Akbar yang sekarang mencabut, sedangkan saksi yang melihat langsung Dedek juga sudah mencabut, hanya tinggal Aib sendiri. Dan tidak ada bukti scientific evidence lain. Mohon dicatatkan keterangan kami, tambahan kami ini di dalam fakta persidangan. Saya pikir pertanyaan saya sudah cukup ya untuk disampaikan. Sebelum saya berikan ke teman saya, sekali lagi saya mau tanya, berapa kali saudara dihubungi oleh Pak Rudiana? 1 kali Pak. Saudara sudah kenal Pak Rudiana sebelumnya? Tidak Pak. Tidak. Apakah saudara pernah diancam Pak Rudiana? Tidak Pak. Tidak. Apakah pernah diiming-iming mau dikasih sesuatu untuk menjadi saksi? Tidak ada Pak. Tidak. Sesudah memberikan kesaksian itu masih Pak Rudiana telepon saudara sampai hari ini? Tidak ada Pak. Waktu berkembangnya kasus ini dan terbukanya kasus ini dan saudara mencabut BAP waktu belum resmi di bawah sumpah ini, ya kan sudah beredar nih video saudara Liga Akbar mencabut keterangannya. Pernah dihubungi oleh Pak Rudiana? Tidak ada Pak. Oleh anggotanya? Tidak ada. Pernah ada yang mengancam? Tidak ada. Tidak ada. Makasih majelis. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada saat kejadian itu kan korban dibawa ke rumah sakit, betul? Betul Pak. Nah, Anda datang nggak waktu itu? Datang Pak. Datang. Dibawa di mana rumah sakit itu? Apa IGD, UGD atau kamar mayat? Di kamar jenazah Pak. Kalau Kamar jenazah ya. Kamu saksi ya, saksi melihat, mendengar, mengalami. Apa yang kamu lihat di situ? di situ udah ramai sekali Pak. Sudah ramai orang. Enggak, kamu lihat itu ramai orang betul. Maksudnya kamu lihat apa yang kamu lihat di situ? Ada darah atau apa? Ada Luka darah di mana? Di depan kamar jenazah itu udah ada helm. Di situ juga udah banyak darah Pak. Badannya di mana yang berdarah? Di belakang, di bagian kepala sini. Belakang. Iya, terus saya lihat tangannya almarhum juga sebelah sini sudah patah. Kamu lihat ya? Lihat Pak. Ada luka tusuk tidak? Saya tidak terlalu memperhatikan itu Pak. Saya Tidak perhatikan. Tidak Pak. Kamu jadi darah dari kepala aja? Iya dari kepala. Tangan? Dari tangan saya juga sudah lihat. Baju udah bolong nggak? Nggak tahu Pak. Ada robek itu baju yang bolong nggak? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Gitu. Nggak lihat? Lihat tapi tidak secara detail. Nggak lihat apa lihat tidak secara detail? Iya. Coba kamu ingat-ingat lagi. Karena itu ada darah di kepala, Iya. di tangan. Ya. Ya, kamu lihat dalam tubuh yang lain itu ada nggak luka tusuk? Kita skor dulu ya untuk mendengar kumandang azan ya. Sidang skor. Ya pemirsa, saat ini di Pengadilan Negeri Kota Cirebon sedang berlangsung azan maghrib. Untuk itu sidang ditunda hingga azan selesai berkumandang.
Dan saat ini kita melihat saksi Liga Akbar sedang memberikan keterangannya dan harus ditunda sejenak untuk bersama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon. Baik, dari yang tadi disampaikan Liga Akbar dan kemudian dipertajam oleh kuasa hukum 6 terpidana Jutek Bongso, diungkapkan ada fakta persidangan baru hari ini di mana Liga Akbar mencabut BAP yang ditandatangani pada pengadilan di November 2016 bertempat di Polda Jabar, dan menggantinya dengan keterangan jika saksi Liga Akbar ini tidak pernah melewati SMP 11 pada malam kejadian tewasnya Vina dan Eki. Sehingga menurut kuasa hukum terpidana Jutek Bongso bahwa dakwaan dan juga putusan hakim yang membuat para terpidana ini bersalah tidak saja tidak memiliki scientific evidence, namun juga terkesan sesat karena putusan 2016 saat itu hanya berdasarkan keterangan dari saksi fakta. Ya pemirsa, kami masih menunggu kumandang azan maghrib dan kami masih menunggu kepastian apakah sidang akan kembali dilanjutkan dengan keterangan yang akan diberikan saksi Liga Akbar. Dan untuk saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.